Sudahlah membawa harum nama bangsa. Ya, jangan dipalak seperti itulah. Ya, ini hanya terjadi di Indonesia lah seperti ini. Hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Hola netizen yang tersayang, seorang warga negara Indonesia bernama Fatimah Zahratunisa mengeluhkan jika dirinya pernah diminta untuk membayar pajak atas piala yang ia dapatkan dari hasil kontes menyanyi di Jepang pada 2015 lalu. Pengenaan pajak itu dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai. Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto pun buka suara. Ia menjelaskan bahwa pihak Bea Cukai melalui akun resmi Twitternya @beacukai.ri telah menghubungi FZ untuk menanyakan informasi lengkap terkait kejadian yang disampaikan di Twitter. Ia menjelaskan secara umum semua barang yang masuk ke wilayah Indonesia dikenakan bea masuk, termasuk untuk barang hadiah atau gift. Pengenaan bea masuk akan dikecualikan jika masuk dalam kategori yang dapat dibebaskan berdasarkan ketentuan kepabeanan. Lebih jauh, Nirwala menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada 2015. Saat itu, piala yang dikirim dari Jepang oleh FZ tidak datang bersamaan dengan kedatangan penumpang, sehingga piala tersebut dapat dikategorikan ke dalam fasilitas personal effect. Namun, untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian guna pembuktian dan pemenuhan persyaratan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka import. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang berbakti? Jadi ini lagi rame nih, ada warga Indonesia yang menang lomba nyanyi di Jepang dan hadiahnya tuh piala, nggak ada uangnya. Nah waktu mau dikirim ke Indonesia, itu tuh dibawa di pesawat itu nggak cukup, jadinya dia kirim pakai paket ekspedisi. Dan ternyata pas sampai Indonesia, kena pajak bea cukai gede banget, sampai 4 juta rupiah. Nah, sebenarnya waktu dulu aku tinggal di Jepang ya, urusan kayak ngirim-ngirim barang dari Jepang ke Indonesia atau dari negara manapun deh, itu memang pajak bea cukainya emang gede banget, khususnya barang-barang kayak tas, sepatu, atau pakaian, karena memang pemerintah lagi ngedukung produk-produk lokal yang di barang-barang tadi itu supaya nggak bersaing harga sama produk-produk impor. Cuman kan ini piala ya, kok bisa sampai pajak bea cukainya 4 juta, itu kira-kira pialanya dari emas atau gimana kok harganya apa mungkin sampai belasan atau puluhan juta ya? Gimana menurutmu? Tulis di komen. Ini yang lucu lagi. Sudahlah membawa harum nama bangsa. Ya, jangan dipalak seperti itulah. Ya, ini hanya terjadi di Indonesia lah seperti ini. Hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Ya kita tahu sih rezim ini utangnya banyak. Tapi untuk membayar bunga utang ya enggak dengan cara seperti itu. Semua dipalakin, semua dijadiin duit. Yang sebagian justru dibuat hidup hedon oleh pejabat-pejabat dari yang golongan gasing sampai ya semua tahulah, bukan rahasia lagi. Hanya di Indonesia dan hanya terjadi saat rezim ini. Dulu mana coba? Cari datanya kalau memang dulu ada yang seperti itu. Ini ya nggak seperti itulah. Kalau memang mau jadi seperti itu ya jadi preman sekalian. Jadi apa ya, cara-cara seperti ini kan hanya di Indonesia. Seorang yang membawa harum bangsa dipalak. Curhat seorang cewek yang pernah menang lomba nyanyi di Jepang bikin heboh medsos karena si cewek ini ngirim hasil piala lomba tersebut dan dipajaki di bea cukai sebesar 4 juta. Padahal hadiah dari lomba tersebut juga nggak ada duitnya. Menang lomba kok nombok. Cewek ini juga bilang kalau dia diminta membuktikan surat-surat kalau piala itu beneran hadiah. Sampai dia harus menunjukkan video acara yang menayangkan kontes menyanyinya. Bahkan si cewek ini tuh disuruh nyanyi untuk membuktikan dia itu penyanyi beneran atau bukan. Ah, repot. Sebenarnya udah nggak aneh sih yang kayak gini-gini tuh. Dulu juga sempat saya tuh pernah kan lomba di KBS World gitu kan, lomba nyanyi online kayak gitu, dan saya menang lah juara ketiga gitu, dan saya dapat hadiah kayak hadiahnya itu adalah headset Samsung Level U Pro yang kayak gini nih, yang waktu itu harganya masih sekitar 1,6an lah. Dan saat dikirim ya memang kita harus bayar pajak sebesar berapa persen lah, lupa ya, tapi yang jelas waktu itu aku ngeluarin duit itu 400.000 cuman buat nebus headset itu aja. Jadi ya hitung-hitung beli diskonan gitu akhirnya, bukan hadiah. Cuman waktu itu kan nggak ada kayak TikTok kayak gini gitu, dan nggak kepikiran buat nge-share juga gitu kan, unek-unek. Lagian juga kan aku nggak kayak si mbaknya gitu yang memang benar-benar datang ke Jepangnya, pentas di sana dan menang gitu, bawa nama baik Indonesia gitu. Aku kan cuma nyanyi online doang gitu.
Seorang warga Indonesia, wanita ini memenangkan perlombaan di salah satu TV nasional di Jepang. Setelah memenangkan perlombaan ini, wanita ini harusnya membawa piala untuk pulang ke Indonesia. Alih-alih untuk membawa piala ini pulang ke Indonesia, tetapi dia disuruh membayar pajak oleh pihak bea cukai sebanyak 4 juta. Hai para petugas bea cukai, ini hanya piala loh. Piala? Yang tidak ada harganya, ini hanya penghargaan. Kalian suruh untuk membayar pajak 4 juta dengan alasan pialanya besar dan susah untuk membawa dengan pesawat. Tidak masuk akal dan tidak logika menurut saya. Menurut saya lagi, ya, yang seharusnya kalian para pemerintahan Indonesia banggalah bahwa warga kalian itu bisa membanggakan nama Indonesia di luar negeri. Ini malah kalian kenakan pajak. Padahal masih banyak pajak-pajak yang nggak terbayarkan oleh pengusaha-pengusaha yang lain yang ada di Indonesia. Ini sebatas piala, malu saya. Bagaimana pendapat kalian? Hai para netizen, layak enggak piala dihargai pajak sebesar 4 juta? Silahkan komen. Kalian tahu kan thread Twitter ini yang lagi viral karena dia tuh cuma mau bawa pulang piala dari Jepang, tapi dikenain pajak sampai 4 juta sama bea cukai. Nah, aku pengen cerita juga nih tentang pengalaman aku yang sangat-sangat tidak mengenakan dengan bea cukai Indonesia. Jadi sebagai konteks, aku tuh emang kuliah di Cina dan kita semua tahu lah ya pas 2020 tuh ada kejadian apa. Long story short kan sebenarnya pas kita pulang tuh kita cuma mau liburan Imlek ya, tahu-tahu kan kejebak sampai sekarang nih. Dan sejujurnya kita tuh nggak tahu kapan nih bisa balik. Jadi tuh barang-barang kita tuh semua masih di sana dan bahkan masih ada yang kayak sewa apartemennya tuh masih diperpanjang sampai at least 2021 atau 2022 kemarin gitu loh. Nah, ini singkat cerita lagi, university kita tuh akhir tahun lalu juga kontak kita dan bilang sorry banget tapi kita tuh perlu kirimin barang kalian balik karena udah numpuk di gudang dan kita perlu pakai gitu. Nah, dan di sini mereka juga bilang bahwa mereka tuh bakal cover shipping cost-nya buat kita dan aku jadi kayak ya udah oke, kirim aja barangnya balik karena kan dibayarin juga kan pengirimannya. Nah, dan aku sendiri tuh tahu barang-barang kalau dikirim kayak gitu tuh pasti kena pajak. Kurang lebih yang aku search itu 7,5% plus 10% PPN. Itu aku oke lah ya udah bawa aja gitu kan. Dan pas barangnya nyampe Indo, tahu nggak pajaknya dikenain berapa? 14,5 juta coy, dengan valuasi barang 25 jutaan lebih. Gimana coba? Dan setelah aku research, barang aku tuh digolong ke impor barang khusus yang nilai minimumnya tuh kurang lebih 22,5 juta. Convenient banget gak? Kayak kebetulan banget gak harganya segini? Itu aku tuh sampai datengin ke Bea Cukai Soekarno-Hatta langsung cari petugasnya dan aku tuh sampai nangis-nangis. Maksudnya gimana ya? Itu tuh personal belongings aku dan aku tahu aku nggak mungkin mau bayar 14,5 juta. Kalau gitu tuh aku mending revamp my whole wardrobe aja, langsung shopping haul di Zara gitu loh. Karena kayak it doesn't make sense. Nih, barang-barangku tuh yang dikirim tuh cuman gini doang nih. Ini baju, ini Scrabble bag, Scrabble organizer. Ini tas aku pas masih kuliah, sepatu lining, sepatu badminton murahan gitu loh. Kayak penetapannya gimana? Kayak sampai 25 jutaan gitu tuh dari mana? Udah dong, aku pas datang aku tanya sama petugasnya, "Bu, sorry tapi ini tuh bagaimana penetapannya?" Dan jawabannya cuman kayak, "Ya saya nggak tahu petugasnya yang di lapangan yang kayak gitu. Saya bisa apa gitu kan." Dan itu tuh aku bener-bener baik-baik banget. Aku bilang, "Bu, ini tuh bukan barang buat diperjualbelikan, ini tuh personal belonging saya dulu kuliah pas segala macem." Aku tuh bener-bener cerita semuanya gitu loh. Dan dia cuma jawab, "Iya saya tahu, orang-orang udah banyak kok yang kayak kamu kasusnya gitu kan." BTW disclaimer, ini kejadiannya jauh sebelum Bea Cukai baru recently ngumumin bahwa mereka tuh mau stop impor barang bekas atau baju bekas. Jadi kita semua tuh nggak ada yang tahu gitu loh pas ini terjadi. Nah, pas selesai aku cerita itu, dia bilang sebenarnya ada sih yang bisa bantu kamu kalau misalkan kasusnya kayak gini. Kamu tinggal sertain aja tiket pesawat kamu. Terus aku kayak, "Bu, itu udah dari 3 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Sami sih punya tiket pesawat dari 3 tahun yang lalu? Karcis parkir mobil saya kemarin yang udah saya buang gitu loh." Kayak, ngerti gak sih? Aku bilang, pasti ada suatu cara yang lain dong. Aku bisa dapat statement letter dari sekolah bahwa aku emang sekolah di situ dan tinggal di sana. Jadi itu emang barang-barang beneran barang aku. Dan dia kayak, "Ya nggak bisa. Ya berarti kan kamu nggak bisa buktiin kalau kamu sekolah di sana." Ya, terus gimana? Maksudnya apa gitu? Ya pokoknya gitu deh, pokoknya ribet banget Bea Cukai Indonesia. Aku tuh gedek banget dan akhirnya aku selesai bisa urusin. Tapi aku tuh harus sampai ngurusin ke Konjen RI di Shanghai. Kayak aku harus email, aku harus bayar formulir apa segala macam dan ribet banget. Dan aku cuman menyayangkan kenapa ya sistem Bea Cukai di Indonesia tuh kayak gini gitu loh. Kayak sangat-sangat menyusahkan.
Aku tuh udah coba segala hal, aku udah DM, aku udah email, aku udah telepon, bahkan ke petugasnya ini kayak dia tahu kan aku nggak mau bayar, dia bilang kalau kamu nggak mau bayar ya disita negara aja, atau enggak kalau kamu nggak senang dengan aturannya kamu bisa ngaduin ke pengadilan bea cukai. Dan semuanya udah aku lakuin dan nggak ada satupun yang aku digubris gitu loh, kayak mentok-mentok pun dari DM tuh ada yang bilang datangin aja kantornya gitu, kayak tidak membantu gitu loh. Walaupun sekarang kasusnya udah selesai, tapi bersumpah gedek banget sampai dalam lubuk hati, kayak kenapa lu nyusahin banget gitu loh.